Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang saya hormati dan yang berbahagia, marilah kita semua memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua berupa kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada kitab Mosburiyah. Hadis berikutnya adalah mengenai hisab umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril. Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Faqala hal ala ummati hisabun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah umatku kelak akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala? Faqala na'am alaihi hisab ghairu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala laisa alaihi hisab. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ya, umatmu akan dihisab di yaumil qiyamah kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau tidak akan dihisab di yaumil qiyamah. Yuqalu lahu ya Abu Bakrin udkhulil jannah. Kepada Abu Bakar diperintahkan untuk masuk surga. Beliau Abu Bakar langsung diperintahkan untuk masuk surga. Qala, lalu Abu Bakar berkata, la adkhulul jannah hatta yadkhula ma'i man ahabbani bidarid dud. Abu Bakar menjawab, aku tidak akan masuk surga sampai orang-orang yang mencintai aku di dunia masuk ke surga bersama-sama dengan aku. Jadi sahabat umat, sahabat Abu Bakar, ketika diperintahkan oleh para malaikat untuk segera masuk ke surga karena beliau tidak menjalani hisab, jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, aku tidak akan masuk surga sampai orang-orang yang mencintai aku di dunia juga masuk surga bersama-sama saya. Disinilah para bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sebagaimana yang sering kita dengarkan dari para mubalik, dari para ustadz, para kiai, orang besok memang di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan siapa yang mereka cintai pada saat hidup di dunia. Ketika kita mencintai Rasulullah, ya kita akan berkumpul dengan Rasulullah, mencintai para sahabatnya, berkumpul dengan para sahabatnya, dengan para ulama, juga berkumpul dengan para ulama. Kepada siapa kita mencintainya, maka dengan merekalah kita akan dikumpulkan besok di hari kiamat.
Namun tentu cinta kita kepada orang-orang soleh ini harus terbukti kecintaan. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah kitab yang lain mengatakan bahwa sidqul mahabbati fi salasati khisal, bahwa cinta yang sesungguhnya itu mempunyai tanda-tanda 3. Cinta yang sesungguhnya, kalau kita mencintai orang-orang soleh, terlebih apalagi mencintai kepada Rasulullah, maka kita harus membuktikan kesungguhan cinta kita kepada mereka. Bukti kesungguhan cinta itu ada 3. Yang pertama adalah ayyakhtara kalama habibihi ala kalami khair. Yang pertama adalah lebih memilih apa yang diucapkan kekasihnya daripada apa yang diucapkan oleh orang lain. Orang yang mencintai para ulama, orang yang mencintai orang-orang soleh, apalagi mencintai Rasul, pasti orang itu akan selalu lebih memilih perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, lebih mempercayai dengan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang-orang soleh atau orang-orang alim atau oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya mencintai ulama, mencintai orang soleh atau mencintai Rasulullah, di sisi lain dia tidak menyukai, tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh mereka, itu bisa dipertanyakan kesungguhannya di dalam mencintai. Yang kedua adalah ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati. Bukti yang kedua orang yang sungguh-sungguh mencintai adalah lebih suka bermujalasah, lebih suka duduk bersama dengan orang yang dicintai dibanding duduk bersama dengan orang lain. Orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mencintai para ulama, orang-orang soleh, tentu mereka akan lebih suka duduk di tempat duduknya orang-orang soleh. Lebih suka duduk di majelis Rasulullah, majelis belajar, majelis ilmu, lebih suka ngaji, duduk bersama karena majelis Rasulullah adalah majelis ilmu, majelis ibadah. Nah, orang yang merasa dirinya mencintai orang-orang soleh, mencintai para ulama, apalagi dia mencintai Rasulullah, mesti dia harus membuktikan bahwa dia itu lebih senang duduk di majelis orang-orang soleh, lebih senang duduk di majelis-majelis para ulama, majelis-majelis Rasulullah SAW. Apa bentuk majelis mereka? Majelis mereka adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis ibadah. Itulah majelis-majelis mereka. Sehingga kalau kita bilang mencintai para ulama, para sahabat, mencintai warasatul anbiya, mesti kita harus lebih suka duduk di majelis-majelis mereka daripada kita duduk di majelis yang lain. Tanda yang ketiga kata Rasulullah adalah ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Orang yang mencintai sesungguhnya, bukan cinta palsu, maka harus ada tanda yang ketiga, yaitu dia lebih suka menyenangkan orang yang dicintai daripada menyenangkan orang lain. Daripada menyenangkan orang lain. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para ulama, kita mesti harus lebih suka menyenangkan, mencari ridho, menyenangkan mereka. Cara bahasa Jawa ini lebih seneng bombongke. Maring wong-wong sing didemeni daripada kita menyenangkan, bombongaken kepada orang lain. Jadi kalau ada orang merasa cinta Rasulullah, cinta para ulama, cinta orang-orang soleh, justru perilakunya adalah perilaku yang membuat mereka geram, membuat mereka tidak senang, itu bukti yang jelas bahwa dia sesungguhnya hanya cinta palsu.
tidak sebenarnya. Nah inilah saudara-saudara semua, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, sahabat Abu Bakar tidak akan mau masuk surga kalau orang yang mencintai beliau, tentu cinta yang sedemikian ini, bukan cinta palsu, belum masuk surga bersama. Sehingga kalau kita ingin masuk surga bersama para sahabat, masuk surga bersama para rasul, rasa cinta kita kepada mereka itu harus dibuktikan dengan 3 hal minimal tadi sudah saya sebutkan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang saya hormati. Ada sebuah hikayah dalam hadis. Hikayah ini mutasil pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika kami semua sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan aqbala alaihi rajulun min ashabihi. Tiba-tiba datanglah orang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqahu tashkhabani daim, dan kedua betisnya, ya, kedua betis kakinya itu mengalir darah. Mengalir darah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lalu orang ini menjawab, wahai Rasulullah, tadi aku lewat di depan rumah si fulan, orang munafik itu. Lalu anjingnya itu menggigit saya. Anjingnya si fulan itu menggigit saya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang itu, ijlis, duduklah. Lalu orang ini duduk di depan Rasulullah SAW. Kemudian tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki dari sahabat yang keadaannya atau kejadiannya sama. Kakinya di betis itu mengalir darah. Lalu Rasulullah tanyakan, kamu kenapa lagi? Sama orang yang kedua ini tadi. Dia bilang, ya aku digigit anjingnya si fulan. Ketika saya sedang jalan lewat mau ke sini, anjingnya si fulan menggigit saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, halumu bina ila hadil kalbah. Wahai para sahabat, mari ikuti saya, cari itu anjing yang tadi menggigit si A, si B ini. Kita bunuh saja itu anjing, karena itu membahayakan. Akhirnya para sahabat mengikuti Rasulullah SAW untuk mencari anjing tadi. Mereka membawa persenjataan. Para sahabat membawa pedang, membawa pentongan, pentungan, itu dibawa semua. Karena diajak Rasulullah mau untuk mencari anjing ini untuk dibunuh karena ini membahayakan. Singkat cerita, ketemulah anjing ini. Lalu para sahabat berusaha ingin menangkap dan membunuhnya. Lalu anjing ini berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata dengan lisan, dengan ucapan yang bisa dipahami oleh semua orang. Tentu ini di zaman Rasulullah. Kemudian anjing ini berkata kepada Rasulullah dengan lisan yang fasih dan bisa dipahami oleh semua orang. Apa kata anjing ini? Kamu jangan membunuh aku. Kamu jangan membunuh aku. Aku adalah makhluk yang beriman kepada Allah dan utusannya. Aku adalah makhluk yang beriman kepada Allah dan utusannya, kata anjing. Lalu si anjing ini ditanya oleh Rasul, kenapa kamu menggigit dua orang laki-laki ini? Anjing itu menjawab, wahai Rasul, aku adalah anjing
yang diperintahkan oleh Allah untuk menggigit siapa saja yang suka mengomel-omel Abu Bakar dan Umar. Kalau orang suka mengomel-omel Abu Bakar dan Umar, maka akulah yang akan menggigit karena aku diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang suka mengomel-omel Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya hadan, hei laki-laki ini, laki-laki yang tadi digigit, sudah mendengarkah kamu jawaban daripada anjing itu? Ini anjing bisa berkata sampai bisa dipahami oleh banyak orang. Ini memang Rasulullah pada masa itu. Lalu kedua orang ini yang telah digigit bilang, ya Rasulullah, aku telah mendengar apa yang diucapkan oleh anjing ini. Maka mulai hari ini aku bertaubat kepada Allah dan utusannya untuk tidak lagi aku mengomel-omel Abu Bakar dan hadirin, hadirat yang saya hormati. Dari kisah ini dapat kita pahami antara lain juga kita diperintahkan memang untuk mencintai para kekasih Allah. Mencintai para kekasih Allah dengan bisa dibuktikan dari 3 tanda yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua dapat kita pahami, orang-orang yang memusuhi kekasih Allah, maka nasibnya akan sial dalam kehidupan. Karena Allah mempunyai makhluk-makhluk selain manusia yang memang diperintahkan oleh Allah untuk mengganggu kehidupan orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang membenci kekasih-kekasih Allah. Ini ada makhluk memang diperintahkan untuk membuat dia hidup sial. Oleh karena itu kita berusaha, jangan sekali-kali kita membenci kekasih-kekasih Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sial sebagaimana kisah yang tadi kita pelajari. Berusahalah kita mencintai mereka-mereka dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan tadi. Agar kita kelak yaumil qiyamah bisa berkumpul dengan mereka. Amin. Allahumma amin. Demikian kajian hadis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.